Shalom semua. Naikkan sedikit Pak, sedikit lagi. Ya, saya berdoa biar firman malam hari ini bisa jadi berkat dan blessing buat saudara. Mungkin saudara pernah dengar atau tidak, tapi tadi pagi Tuhan memberikan penjelasan lagi. Karena ada seseorang yang tiba-tiba pada saat dia dengar firman yang saya sampaikan di hari Minggu, kemudian dia berikan saya sebuah WhatsApp. Dia konseling, mungkin agak pelan sedikit, konseling, dan kemudian dia bicara. Di situ Tuhan mulai bicara banyak hal tentang sebagai anak sulung. Saudara mau percaya atau tidak, kita ini sulung di depan Tuhan dibandingkan dengan orang di luar Kristus. Kalau yang dinamakan sulung, Israel itu sulung, betul ya? Gereja anak bungsu. Sulung menolak, gereja menerima. Sekarang kita di hadapan Tuhan sebagai anak Allah, kita disebut sebagai yang sulung. Orang di luar Kristus itu anak bungsu, mereka belum terima Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama di Markus pasal 7 ayat yang ke-27 sampai 28. Saya kasih tema, judulnya adalah anak itu harus kenyang. Saya menemukan, saya pergi ke gereja, saya pergi ke pulau-pulau, dan semuanya saya temukan banyak sekali. Saya jumpai anak-anak Tuhan itu tidak bisa kenyang dengan pribadi Tuhan, dengan penyediaan Tuhan, dengan pengampunan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Orang kalau kenyang dengan kasih Tuhan, nggak mungkin bunuh diri, betul? Orang kalau kenyang dengan kasih Tuhan, tidak mungkin kepahitan. Nggak mungkin. Kamu penuh kok hatimu dengan kasih kok. Saudara akan jadi pribadi yang gampang sekali mengampuni. Kenapa? Kenyang. Coba saudara kenyang hari ini makan, saya kasih makan lagi, udah capek. Saya nggak, ini makanan lebih enak, terlalu kenyang saya. Demikian juga dengan kita. Begitu kau kenyang dengan namanya kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kau tidak akan mencari sesuatu di luar Tuhan lagi. Satu kali saya itu lagi senang sharing sama anak saya. Anak saya ini mungkin lebih kudus dari saya menurut saya. Sudah bayangkan kalau dia tuh tiap hari itu puasa. Sampai saya kadang, aku nih kok enggak bisa poso. Anak saya puasa dessert, puasa gula, puasa. Sampai hari ini masih puasa, sudah hampir 1 tahun mungkin. Saya melihat hidupnya dia tuh, saya lihat, ini kita share ya supaya lebih flow, lebih enak. Saya lebih keluar semua. Kalau saya hanya tergantung dengan bahan, nanti saya nggak bisa keluar semua. Dia tuh, saya melihat dia cara menguduskan dirinya. Kamu kok nggak makan itu croissant, kenapa? Croissant, roti croissant. Saya puasa dessert. Kamu nggak minum teh ada gulanya? Saya puasa manis. Terus apa lagi? Doa sendiri saudara, bangun sendiri, baca Alkitab 1 ayat 2 ayat berjam-jam, 1-2 ayat. Kamu kok baca ayat kok berjam-jam? Firman tuh harus dicerna, firman tuh harus divisualisasi. Itu namanya haga. Mengerti? Bahasa Ibrania, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, itu haga. Haga itu memvisualisasi, membayangkan, fokus pikiran, konsentrasi kepada ayat yang kau baca, diucapkan. Oke lah. Tapi saya lihat buah hidupnya, dia mencoba menguduskan diri. Kemudian tiba-tiba suatu kali dia sharing sama saya. Sharingnya cukup bagus sekali. Dia berkata ini, orang semakin engkau konten, penuh dengan Tuhan, dunia itu kayak nggak kepingin. Makanya kalau saudara kenyang, yang di luar, saudara kenyang dengan Tuhan, yang di luar Tuhan saya nggak ingin.
Tapi kalau saudara nggak cukup kenyang dengan Tuhan, dengan pribadinya, kebaikannya, penyediaannya, mujizatnya, apapun dah yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, saudara akan cari di luar Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, saudara kenyang? Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Satu kali ada dua nabi nih, nabi besar, masih hidup. Kemudian si Rick Joyner ngomong sama nabi ini, yuk kita nonton basket NBA di LA Lakers. Itu kan kebanggaan orang Amerika. Kalau bisa nonton, masuk ke lapangan basket, lihat kayak kalau di Amerika Latin nonton bola di lapangan bola, kalau di Amerika nonton basket di lapangan basket, kalau di Indonesia nonton badminton. Buat mereka itu sebuah, wah ini kesukaannya semua kebanyakan orang lah. Dua nabi ini masuk ke lapangan LA Lakers. Dia duduk, dia lihat. Baru 15 menit. Kok bosen ya? Saya tanya sama saya, kok dia tiba-tiba bosen kenapa? Nggak menarik. Kenapa? Konten penuh, kenyang dengan pribadi Tuhan. Yang kita alami hari ini itu masih terlalu kecil, terlalu sedikit dengan yang Tuhan siapkan, sediakan dalam hidup kita. Saudara tuh ya, kalau saudara menguduskan diri, karena ini tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan kalau tidak suci hatinya. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita berkata begitu. Suci hatinya, hatinya nggak boleh tricky, hatinya nggak boleh politik, hatinya tidak boleh ada maksud jahat, hatinya harus naked. Naked itu apa? Hatinya harus telanjang. Hati lo ya, hatimu harus telanjang bulat di depan Tuhan, seperti anak kecil. Satu kali saya pernah nih ngetes seorang anak kecil. Di tempat kami tidak boleh baptis sebelum usia 12. Saya kasih prolog, kemudian akhirnya papa mamanya tuh kepingin anaknya dibaptis. Anaknya umur 9 tahun. Kecuali satu, kalau anak di bawah 12 tahun dia mau baptis, saya ngobrol sama dia bisa kasih jawaban saya dengan tepat dan akurat, bukan karena disuruh orang tuanya. Saya baptis, umur 2 pun saya baptis, asal dia bisa jawab pertanyaan saya. Siapa? Anak saya siap. Umurnya berapa? 9. Berarti kan belum 12, saudara. Temukan saya, duduk depan saya. Ini loh hati seorang anak. Nih, katanya papahmu kamu pingin baptis. Ini depan papa mamanya nih. Karena papa mamanya di depan melototin dia. Saya lagi, om ngomong sama kamu sebentar. Terserah kamu loh nih. Iya toh, papa mama maksa aku om. Langsung ngomong. Hatinya telanjang. Itu apa? Itu mah sampai malu papa mama di depan saya. Saya dipaksa. Aku nggak kepingin. Lihat, hati anak tuh nggak bisa bohong. Saudara. Makanya kalau saudara mendekati Tuhan, approaching to God, saudara mendekat kepada Tuhan, hatimu harus seperti anak, bukan orang dewasa, tricky, politik. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, hati kita ini harus telanjang, polos, apa adanya. Ngamuk ya ngamuk, marah ya marah. Tuhan jengkel hatiku, Tuhan jengkel. Datanglah seperti seorang anak yang gak bisa berbohong. Kalau engkau bohong pun Tuhan juga tahu. Nanti ya. Makanya Tuhan berkata, banyak anak Tuhan yang gak kenyang. Nabi ini habis nonton, belum habis nonton, baru sekitar 10 menit, bosan nih, yuk kita keluar. Padahal tiketnya tuh mahal, saudara. Saya pernah mau nonton di LA Lakers itu, nonton basketball. Itu ke satu orang itu bisa 1, sekian. Baru 5 menit sebelum, bosan ya. Enak pergi ke surga, kunjungan bolak-balik lebih enak daripada nonton basket. Saudara, orang kalau kenyang, perkara dunia tuh males. Nah sekarang saudara coba introspeksi dirimu. Saudara tuh lebih senang dengan perkara dunia
Ataukah saudara lebih kepingin perkara Tuhan? Kenyang yang mana? Kenyang dengan dunia, berarti saudara gak akan kenyang dengan Tuhan. Tapi kalau saudara kenyang dengan yang Tuhan, dunia males. Tuhan Nabi ini kunjungan surga bolak-balik. Cuma begini, enak mainan sama malaikat. Iya, ketemu model gini. Lihat alam semesta, diceritain sama Tuhan. Nah, semua ini disediakan buat anak. Dan barang siapa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah, kata Alkitab. Kita anak. Amin. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat satu contoh. Markus 7 ayat 27 sampai 28. Saya ini kadang khotbah sambil ngotbah saya sendiri. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, biarkanlah anak-anak kenyang dulu. Ini tentang perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Satu statement ini coba saudara renungkan. Biarkanlah anak-anak kenyang dulu. Kenyang first. Makan kenyang dulu. Terus kemudian ayat berkata apa? Sebab tidak patut. Bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya, sebab tidak pantas, sebab tidak benar, sebab tidak proper mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Loh, kita ini anak, Tuhan ngomong pertama kali dulu, anak tuh kenyang dulu, makan dulu. Saudara yang punya anjing tahu cerita ini. Saya nggak pernah beli makanan yang enak, steak gitu, untuk anjing saya, nggak pernah. Nggak pernah. Bapak beli pizza, ya buat siapa? Anjing? Nggak pernah. Buat anak saya. Betul? Nah, firman berkata, tidak patut memberikan roti yang disiapkan, disediakan buat anjing, buat anak. Jadi mujizat itu untuk siapa? Anak. Kebaikan Tuhan untuk siapa? Anak. Pengampunan untuk siapa? Anak. Terobosan keuangan untuk siapa? Anak. Saya nggak ngajari saudara hidup kaya, enggak. Hidup diberkati aja cukup. Enak. Amin. Saudara anak di dalam Yesus, saudara anak kenyang. Roti disiapin di meja. Di meja. Saya tidak pernah dudukan anjing saya yang namanya Ayla. Anjing saya namanya Ayla. Saya tidak pernah dudukan Ayla duduk makan semeja dengan saya. Tidak pernah. Lihatin, tolong lihatin gambarnya. Tolong lihatin gambar saya yang judul paling depan, lihat. Anjing itu harus tahu diri. Tempatnya di mana? Tolong gambar di paling depan. Lihat. Di bawah. Dia menunggu belas kasihan. Tiap pagi saya jalan sama anjing saya pakai kolor itu adalah tali jalan. Maaf nih saudara, maaf nih. Ada makanan sisa di jalan, dimakan sama anjing saya. Dia hanya makan sisa anjing itu. Saya tanya, saudara jalan sama anak saudara, di tengah jalan ada makan sisa, dimakan. Coba perasaan bagaimana? Wah, buka mulutnya, betul nggak? Betul nggak? Kan nggak mengizinkan anakmu makan sisa kan? Anjing saya nyelonong makan, ditelan. Loh, kita ini tidak dapat sisa loh saudara. Kita ini makan roti di atas meja loh. Tapi banyak anak Tuhan nggak kenyang. Curiga terus sama Bapak di surga. Kenapa Tuhan Yesus itu dimusuhi sama orang Yahudi? Kenapa Tuhan Yesus pada saat datang dibenci sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi memperlakukan Tuhan Allah Elohim,
bahkan menyebut nama Yahweh, mereka tuh nggak layak nyebut nama YHWH, itu nggak layak. Mereka nggak boleh, kamu nggak boleh orang Yahudi tulen ortodok nyebut nama YHWH, nggak boleh. Nyebutnya Jehovah, Elohim, Adonai, boleh. Tapi kalau Yahweh, wah sakral itu, nama nggak boleh, terlalu kudus dan nama bisa sambar petir, gosong semua kamu nanti. Istilah mereka begitu. Dia kenal Tuhan di atas gunung Sinai dengan pribadi yang sangat mencekam, menakutkan. Oke? Jadi buat orang Yahudi, Tuhan itu terlalu suci, terlalu kudus, terlalu jauh, tidak bisa didekati dengan sembarangan. Tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus. Dia ngomong di depan orang, Bapakku yang ada, ngamuk. Apa kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kamu nyebut Tuhan apa? Bapakku yang di surga. Memang Bapakmu apa? Saya tanya, agama mana yang nyebut Tuhannya Bapak? Saya tanya. Cuma kita loh. Kenapa kok Tuhan perkenalkan pribadi Bapa? Hubungan. Begitu Tuhan Yesus memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi Bapa, dilempari batu. Enak aja. Kita aja mau mendekati aja harus pengudusan dirinya, pentahiran dicelup 50 kali kok. Kamu nyebut Bapak. Sudah dengar baik? Malaikat pun tidak boleh menyebut Tuhan Bapa, nggak boleh. Itu ngelanggar protokoler. Makhluk surga di seluruh surga tidak boleh menyebut nama Bapa. Kalau sampai nyebut, mungkin hangus, mungkin nggak tahu menurut saya. Karena itu ngelanggar protokoler. Yang menyebut Bapa itu cuma kita. Loh, kalau kita nyebut dia Bapa, Tuhan mau berkata apa? Nah, engkau tuh anak, ini bapakmu. Bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Kalau kamu minta roti, ya dikasih roti, tidak mungkin dikasih ular, apalagi dikasih batu. Betul? Jadi kamu jangan curiga sama bapakmu di surga. Percayalah. Coba soal Pak Iskandar, anaknya tiba-tiba. Anaknya namanya siapa, Pak? Fania, mana Fania? Kamu. Fania datang ke Papa. Papa, aku mohon Papa, aku berdoa, tolong pinjami kunci mobil. Perasaan Pak Iskandar gimana? Ayo, jujur Papa sih. Ini konslet nih. Nggak mungkin kan? Betul nggak? Pak, kamu sini. Pak, kunci Pak. Masuk mobil kan? Mau kemana? Mau pergi sana Pak? Kan ngomong, Papa, mohon ampun, sekiranya Kanda boleh. Kan nggak mungkin toh. Hubungan yang begitu itu Tuhan sama berkata, dia Bapamu. Kalau engkau berdoa, bahkan Tuhan Yesus kata, kalau engkau berdoa, berdoalah Bapakku yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita disuruh manggil Bapa. Kalau engkau berdoa, Bapakku yang ada di surga. Kalau engkau minta, Bapak, aku minta di dalam nama Yesus. Panggil Bapak. Kenapa engkau jauh? Tidak mungkin Pak Iskandar menyiapkan warisan buat hambanya. Si anak. Oh, saya warisan saya tak kasihkan kucing saya Pak. Oh, nggak mungkin. Kecuali orang Amerika itu. Warisannya diwariskan kepada anjingnya. Anjing bisa nikmati apa? Yang nikmati itu penjaga anjingnya. Betul Saudara, di Amerika terjadi itu. Warisan begitu banyak. Ratusan miliar diwariskan kepada anjing yang dicintai. Yang dikasihi, yang loyal sama dia. Dia mati, yang waris siapa? Anjingnya. Dan anjing nikmati apa? Ya cuma dog food toh. Tapi yang tinggal di istana siapa? Ya pegawainya toh. Soalnya ngerti gak? Kita ini bukan anjing loh. Sekarang lihat konotasi dari ayat ini, ingat ya, ini budaya Yahudi.
Orang Yahudi kalau nyebut orang bangsa di luar Yahudi adalah anjing. Oke. Jadi orang di luar Yahudi, buat adat orang Yahudi zaman itu adalah anjing. Terus tadi pagi diajari bagus. Anjing itu ternyata kalau buat orang Yahudi ada yang namanya anjing liar sama anjing rumahan. Nah sekarang Tuhan Yesus ngomongin perempuan ini anjing liar atau anjing rumahan. Kita baca sekarang. Lihat baik-baik. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak pantas memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing rumahan. Bahasa aslinya tuh kurios kalau salah. Anjing rumahan. Anjing itu loh, pudel. Tuhan tuh kayak ngasih sign. Aku nggak sebut kamu anjing liar loh. Aku sebut kamu anjing rumahan loh. Hari ini ada anjing rumahan tidur sama tuannya nggak? Banyak. Saudara masukkan anjing liar dalam rumah nggak? Tidak. Sekarang anjing saya aja tidur satu kamar sama anak saya, tapi nggak beli satu kasur. Punya kasur sendiri, kecil. Kamu di situ, Ayla tidurnya di situ. Ini punya Koko, ini punya kamu. Kadang kalau anak saya nggak ada, sengaja tidur di kasurnya anak saya. Dimarahi, pergi, pindah ke situ. Dan Tuhan ngomong, Tuhan kayak ngasih sign kepada perempuan ini. Tidak patut menyediakan roti, mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing rumahan. Jadi dia mau berkata ini, nanti tunggu sebentar. Tak kasih. Kamu anjing rumahan kok. Walaupun kamu nggak dapat roti di meja, kamu dapat sisa. Istilahnya Tuhan mau ngomong begitu. Karena setiap pagi kalau setelah jalan pagi dengan anjing saya ini makanan rutin saya tiap pagi, bihun, pastel bunder, bakpao. Makanan rutin pagi saya. Saya jalan, pulang bawa itu. Terus anjing saya udah kayak posisi kayak tadi di bawah nunggu saya. Saya makan bakpao, kan nggak mungkin bakpaonya saya kasihkan semua ke anjing saya, sisanya saya, kan nggak mungkin toh. Saya waras kan. Saya makan dulu bakpaonya, sisa kamu. Makan, sisa kamu. Makan, sisa kamu. Makan bihunnya dulu, tinggal sisa taruh kamu, taruh bawah, dijilat-jilat di bawah. Pas salah makan, sisa kamu. Tapi kan dia dapat anjing rumahan. Betul? Tuhan ngasih sign kepada wanita ini. Kamu nggak dapat porsi yang utuh sih. Sisa. Nanti kamu dapat. Oke, terus lihat nih. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing rumahan yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dia ngerti, dia tahu banget. Makanya Tuhan berkata, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Bam! Anaknya kerasukan setan di rumah sembuh. Oke, saya pernah doakan orang kerasukan setan satu sekolah, 3 kelas. Piye Pak? Ya nggak piye. Tapi saya harus datang ke sana. Doakan satu-satu baru sembuh. Kalau Tuhan Yesus enggak, karena kata-katamu. Di rumah langsung, bam, sembuh. Enak tuh. Nengking setan paling enak Tuhan Yesus. Karena kata-katamu, dam, sembuh. Pak sekalian, Pak tolong doakan sakit. Karena imanmu, dam, di rumah sakit langsung sembuh Pak. Kita kan melakukan perkara jauh yang lebih besar daripada Tuhan Yesus kan. Saudara percaya nggak? Kita harus nikmati. Kita harus kenyang. Amin. Saudara dan saya itu bukan kurion, bukan anjing. Kita anak. Anak makan dulu. Anak kenyang dulu. Pak kok saya hidupnya susah. Ya kenapa kamu tidak makan? Pak kok saya tetap lapar. Ya kenapa kamu tidak ngambil roti di atas meja? Kok saya nggak ngalami apa-apa? Lah kamu tuh anak siapa? Betul kan saudara? Kamu anaknya siapa? Coba bayangkan anakmu di rumah kelaparan, padahal tinggal satu rumah dengan saudara. Mah aku kelaparan, memang mama tuh nggak punya apa-apa. Punya sih mah, makanan tersedia di atas meja. Lah kamu kok kelaparan? Saya bingung Pak. Loh, kamu anaknya siapa kan nanya toh? Semua disiapkan di meja. Alkitab yang bicara. Saudara harus menikmati dulu. Pertama dulu.
Ini pengajaran saya nih. Saya harus lihat surga. Saya harus ketemu pribadinya, muka dengan muka. Saya harus bisa cium kakinya. Loh anak, masa anak nggak pernah ketemu bapaknya? Betul nggak? Betul nggak, Saudara? Betul nggak? Pernah berpikir sejauh itu nggak? Loh, katanya, siapa sih namamu? Fanya, kan nggak mungkin nggak bisa ketemu Pak Iskandar tuh. Papamu kan, pasti ketemu kan? Kita sama loh. Masa kita nggak pernah ketemu Bapak kita di surga? Bisa Pak? Bisa. Karena anak harus kenyang dulu. Terus kan, ini sekarang lihat. Ini yang Tuhan ngajar Pak. Sudahkah kita kenyang dengan pribadinya, dengan mujizat, dengan kebaikannya, dengan pengampunan, kasih, cinta, kesembuhan, dan semuanya lah yang saya sebutkan tadi. Tapi pertanyaan saya sekarang yang kedua adalah, kenapa banyak anak Tuhan yang tidak kenyang? Nah ini yang Tuhan ngajar di pagi. Kita lihat Lukas 15 ayat 31. Ini yang membuat kenapa anak Tuhan tidak kenyang. Kok anginnya kencang sekali? Oh. Lukas 15:31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya ngutip ayat ini adalah ayat daripada anak bungsu dan sulung. Saudara harus tahu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bicara tentang Bapa di surga dan kedua anaknya yang disebut sulung dan disebut bungsu. Sulung itu terima warisan, kalau dia dua anak, dia tuh bukan terima warisan satu dibagi dua, bukan. Sulung tuh terima warisan double porsi. Cara baginya gimana Pak? Minimal sulung tuh kalau misalnya dua anak, dia dapat 3/4 harta dari orang tuanya. 1/4 baru untuk bungsu. Kalau anaknya 5, sulung terima 3/4, yang 1/4 dibagi 4. Warisan. Jadi anak Yahudi, terutama laki, dia kepingin jadi anak sulung laki. Karena firman kata, anak sulung laki itu milik Tuhan. Milik Tuhan. So kalau punya anak laki sulung itu anak milik Tuhan. Makanya banyak anak sulung itu hidupnya morat-marit. Karena setan nggak mau. Tidak mau si sulung itu jadi anaknya Tuhan. Dirusak sama setan. Nah sekarang lihat, si bungsu minta harta warisan, dia cuma dapat 1/4. Oke, dia minta warisan, dia dapat 1/4. Dia pergi ke negeri jauh dan dia melacur. Dia habiskan hartanya, Alkitab cerita berkata, dan dia berfoya-foya dengan para pelacur. Dosa yang dilakukan oleh si bungsu berakibat. Jangan pernah berpikir bahwa dosa itu tidak berakibat. Dosa itu tidak ada konsekuensi. Dosa itu mengandung akibat dan mengandung konsekuensi. Ini perjanjian baru loh yang cerita loh. Konsekuensinya apa? Kelaparan. Konsekuensinya apa Pak? Dia sampai ke kandang babi. Bahkan sampai makan ampas babi. Kalau sampai orang masuk kandang babi, seluruh badannya bau babi. Saya pernah masuk kandang babi, keluar bau babi semua badan saya. Serius. Jadi dosa itu akan membawa engkau ke kandang babi, tapi disitulah akhirnya engkau sadar dan engkau bertobat, mengaku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kau pulang. Bagusnya bungsu gitu, dia bertobat. Nah, sekarang lihat nih Bebe. Dalam cerita ini sebetulnya Tuhan mau cerita dua sisi. Bungsu yang bertobat kembali ke rumah bapaknya, pulang dipestakan dengan lembu tambun. Si sulung lagi kerja di ladang, lihat pesta pora, adiknya pakai jubah baru, cincin baru, kasut baru, lambang dikembalikan posisinya sebagai seorang anak. Bapaknya tidak berkata kepada si bungsu, mulai hari ini kau adalah hambaku. No, tetap terima sebagai anak. Dipestakan lembu tambun. Sulung pulang dari kerja, lihat pesta begitu, tanya sama pegawainya, ada apa ini? Indikasinya si sulung nggak diundang ikut pesta. Atau mungkin dia diajak pesta, dia nggak mau datang. Diabaikan.
Dia lihat pesta kaget, loh adikku yang dulu melacur habis ini sekarang dipestakan dengan teman-teman dan sahabatnya dengan lambu tambun. Ngamuk marah kepada bapaknya. Adik, seperti ini kau pestakan, aku makan kambing Batibul Tegal aja gak pernah. Betul nggak? Anak kambing loh Pak ngomongnya. Anak kambing aja gua pernah. Bapaknya terus ngomong ucapin kata ayat ini. Loh anakku, engkau kan selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Loh, apa kamu tuh nggak tahu? Tuhan mau berkata apa? Sulung terhilang di rumah bapaknya. Hari ini banyak sulung tidak bisa menikmati kebaikan bapaknya. Hari ini banyak anak sulung tidak kenyang di rumah bapaknya. Hari ini banyak anak sulung tidak bisa menikmati anugerah, kemurahan, mercy Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak ngerti posisinya sebagai seorang anak. Saudara harus ngerti siapa engkau di dalam Kristus. Serius sudah? Pak, kalau saya nggak pernah ngalami, kok nggak ngerti posisimu sih? Kau ini anaknya Tuhan, pencipta langit semesta. Sekarang kita lihat nih, yang Tuhan ngajarin tadi pagi. Kenapa sulung terhilang? Buktikan contoh ayat di Alkitab. Saya kasih seluruh kesaksian cerita. Nanti setelah itu saya akan cerita dari Alkitab. Suatu kali ada seorang bapak yang kaya raya, kayanya luar biasa. Dia punya seorang anak. Kemudian anaknya ini ngomong sama bapaknya, Pak, berikan aku mobil Ferrari. Karena papa bisa beli, 5 pun bisa. Ya, hari ulang tahunku, tolong papa beli aku Ferrari. Oke. Bapaknya dengan tersenyum, oke. Di hari ulang tahun ditunggu oleh anak-anaknya. Dan akhirnya tibalah hari ulang tahun. Anaknya pingin sekali. Hari ini papaku akan bawa sebuah mobil. Dia bawakan kunci mobil Ferrari. Dan sehingga aku bisa punya mobil Ferrari. Papanya sudah siapin kado, kertas kado, kotakan besar seperti ini. Dan anaknya berada di dalamnya ada kunci mobil Ferrari. Siapin, dibungkus dengan rapi, bagus. Dari emas semua dibuat. Karena ini keluarga kaya sekali. Bicara tentang Bapa kita di surga. Kemudian pada saat anaknya sudah datang ke kamar papahnya, berkata, Pak, mana hadiahku? Ini nak. Dibuka kertas kadonya. Dia buka, begitu dibuka hard covernya dibuka, dia lihat tulisan Alkitab. Langsung dilempar, Papa bohong. Berapa banyak kita dengan Tuhan curiga? Mana Tuhan? Ini kan kayak gitu kan? Bohong. Papa bohong. Katanya beli Ferrari. Bapaknya mau jual. Sudah, gak usah ngomong lagi. Aku gak butuh Alkitab. Dia pergi lari dan marah. Dan dia ngomong gini, aku mau buktikan kepada papaku, aku bisa beli sendiri tanpa duitnya orang tuaku. Dia pergi matikan WhatsApp, matikan LAN, matikan HP, matikan semuanya, dimatikan semua. Dia tidak bisa dihubungi oleh papanya. Papanya tiap hari nunggu, nangis nunggu anaknya. Anaknya tidak pernah bisa pulang. Dan dia harus berjuang bertahun-tahun ke negeri orang. Dia kerja, dia banting tulang. Dia dengan tanpa modal, dia mulai dari nol sampai jadi kuli, sampai semua dikerjakan, sampai dia berjelilah yang luar biasa. Dengan satu tekad, aku mau buktikan bahwa aku bisa beli mobil Ferrari tanpa duit papaku. Setelah berapa puluh tahun kemudian kembali dengan mobil Ferrari. Pegawainya tetap di depan rumahnya seperti istana. Dia keluar dari mobil. Mana papa? Papamu sudah meninggal. Mana kuburnya? Di sana. Jangan pergi dulu. Kenapa? Aku mau kubur papa. Aku mau buktikan nih loh Ferrariku. Aku beli dengan jerih lelahku sendiri. Kamu masuk ke kamar tempat di mana dulu papamu memberikan kamu kado. Masih terbungkus rapi di sana. Sobekannya masih ada. Dia masuk, dia lihat sebuah bungkus yang sudah berdebu. Dia buka lagi Alkitab, dia buka Alkitabnya, temukan sebuah surat wasiat. All I have is yours. Bapaknya berkata, semua warisan pabrik, rumah, jangankan satu mobil Ferrari, 100 mobil Ferrari,
perusahaan ini bisa beli untuk beli mobil Ferrari 100, itu adalah milikmu. Jangankan kamu cuma minta Ferrari, semuanya aku berikan kepadamu. Bapak di surga ngomong yang sama dengan all I have is yours. Kamu minta terlalu picisan, padahal aku punya yang jauh lebih besar. Dan dia nangis. Kau menyesal kan? Pegawainya berkata, kau harus berjerih lelah, kau harus berkeringat, kau harus banting tulang seperti kau bayar waktu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ada di dalam rumahmu dan jauh lebih besar. Banyak anak sulung terhilang di rumah bapaknya dan tidak bisa menikmati kebaikan bapaknya. Hati-hati loh, kita sulung. Kita ini sulung. Oh ya Pak, ya kita ini sulung. Saya lihat nih satu ayat. Saya tunggu juga satu ayat. Nanti saya sambungkan ke Matius 21:31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau sudah baca ayat berikutnya, mereka mendengar firman dari Yohanes. Pemungut cukai, orang jahat, perempuan sundal mendengar firman dan bertobat. Tapi kamu enggak. Sehingga Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, mereka mendahului kamu. Yang utama akan menjadi yang terakhir, tapi yang terakhir akan menjadi yang utama. Kita ini sulung loh. Dan warisan kita 3/4 loh, double porsi. Sekarang lihat, kita lihat. Pelajaran apa Pak yang harus kita pelajari sebagai si sulung? Karena Alkitab banyak sekali menulis tentang kesulungan. Apa yang membuat sulung tidak kenyang? Apa yang membuat sulung tidak bisa makan kebaikan, makan semua yang disiapkan Tuhan yang terbaik? Apa yang membuat sulung tidak bisa menikmati itu semua? Lihat nomor 1. Sulung pertama di Alkitab adalah Adam. Ada apa dengan Adam Pak? Tuhan Yesus disebut sebagai Adam kedua. Sulung pertama gagal. Gagalnya apa? Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara ngerti? Kata doa itu muncul setelah dosa. Orang mendekat kepada Tuhan harus membawa korban bakaran. Orang mendekat kepada Tuhan harus membawa korban penghapus dosa. Pakai tabernakel zaman dulu. Oke? Jadi orang mendekat kepada Tuhan membawa korban penghapusan dosa untuk dirinya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Tapi di awalnya Adam itu jalan dengan Tuhan tanpa korban bakaran. Ngobrol ngasih nama binatang. Dam itu siapa? Oh lehernya panjang Tuhan, jerapah. Dam itu siapa? Coro Tuhan. Dam itu apa? Oh hidungnya panjang, gajah. Itu ngobrol. Baca Alkitab. Itu bukan cuma 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter di kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa. Itu diperkirakan ada seorang saint Tuhan. Dia lihat kejadian di kitab Kejadian di Taman Eden itu hampir 5-7 tahun. Jadi Adam itu jalan dengan Tuhan 7 tahun. In the cool of the day, kata Alkitab di kitab Kejadian, Tuhan mau ketemu sama Adam. Ternyata Adam dan Tuhan itu punya namanya meeting point. Saudara kalau bangun pagi jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 terlalu siang itu berarti. Jam 4 lah. Punya meeting point. Mana? Oh saya selalu duduk sebelah sini Pak. Kenapa? Saya nunggu Tuhan di sini. Ini meeting point saudara ketemu dengan Tuhan. Jamnya ada, jam berapa? Jam 4. Setiap jam 4, saudara bangun, saudara duduk di situ, saudara nunggu Tuhan. Tuhan datang. Walaupun nggak kelihatan. Tapi suatu kali saudara tidak bangun, tempatnya kosong, Tuhannya datang, tanya, di mana kamu Hengki? Ngoroi. Saudara tahu? Jadi pada saat Tuhan bertanya, di mana engkau Adam? Itu di meeting point. Oh Tuhan aku malu, aku bersembunyi. Loh siapa yang beritahu kamu malu dan kamu bersembunyi? Yang memberitahu bahwa kamu telanjang? Sudah ngerti?
Adam dan Hawa pertama kali pada saat sebelum jatuh dalam dosa, dia telanjang di depan Tuhan dan tidak malu. Kenapa? Karena kalau engkau menghadap Tuhan itu hatimu harus telanjang. Kapan manusia mulai menutupi pakai daun ara? Saat berdosa. Loh, kamu kok ngumpet? Kau tuh bahasa ngumpet tahu ya, orang Jawa kita tahu tuh. Kayak kok ngumpet? Malu. Loh, yang beritahu kamu malu siapa? Tuhan, maaf. Disobedient. Aku tidak taat. Loh, yang nutup-nutup itu kan selama ini kita kan terbuka. Banyak orang Kristen hari ini nutupin. Kok nutupin kenapa, Pak? Ada dosanya. Ya enggak? Ya Pak ya. Semakin nutupnya pakai apa? Pakai pelayanan lagi. Oke. Yang hebat zaman sekarang nutupi dosanya pakai karunia. Oh, jalan karunia. Tapi hidup dalam dosa. Gak kelihatan. Dia diurapi kok. Gak mungkin dia berbuat dosa. Siapa bilang? Tuhan tidak mau kita datang menutupi. Tuhan kalau ketemu dengan Adam di awal itu telanjang. Seperti imam besar masuk ruang maha kudus. Begitu ada yang spot, celah, noda, bam, mati. Padahal cuma 1 tahun sekali ketemu Tuhan Allah Bapa di ruang maha kudus. Dia harus telanjang betul-betul suci. Nah, Tuhan mau sama kita tuh kembali ke situ. Hatimu telanjang, jangan bohong. Kayak anak kecil itu loh. Nih, kamu mau baptis? Diprototi papa mamanya. Ya om. Enggak om, aku dipaksa sama papa mamaku. saya kata, nih aku udah maksa lo. Papa jangan bohong loh, papa digituin. Jangan bohong, maksa aku. Anak kecil, gak bisa bohong. Mendekati Tuhan harus seperti seorang anak, karena mereka empunya kerajaan sorga. Gak ada trik. Si sulung pertama Adam kehilangan apa? Relationship. Keintimannya hilang. Gara-gara dosa. Dia harus sekarang pakai korban. Tuhan harus sembelih domba. Nah, kamu kan harusnya gak perlu ada domba disembelih. Dikasih pakaian. Sejak hari ini kau akan berjuang untuk ketemu dengan aku. Kamu harus bawa korban. Domba harus disembelih untuk mendamaikan antara engkau dan aku. Sebelumnya kita jalan. Sulung pertama kali Adam, dia tidak kenyang apa? Dia kehilangan relationship dengan Tuhan. Karena apa Pak kesalahannya? Karena ketidaktaatan. Bukan masalah buah, tapi dia lebih mendengarkan apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Saudara dengar baik-baik ya. Ini mengubah saya 3-4 minggu yang lalu. Tuhan itu tidak pernah mengintervensi free will kita. Saya ulangi. Tuhan itu tidak pernah mangkas intervensi. Intervensi bahasa Indonesianya apa? Bukan, intervensi bukan campur tangan. Nerobos free will kita. Gak pernah. Buktikan ayat Pak. Saya buktikan. Mulai hari ini pilih berkat atau kutuk. Kita suruh milih. Betul? Berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Terus perhatikan Bapak. Wahyu 3:20. Saya gak tulis ayatnya. Wahyu 3:20. Saya hafal ayat itu karena ayat hafalan saya waktu kecil. Wahyu 3:20. Kalau bisa keluarkan ayatnya. Carikan ayat sendiri. Wahyu 3:20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu Tuhan Yesus yang ngomong di kitab Wahyu. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan duduk makan bersama-sama dengan dia
dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhanmu itu nggak main nyelonong ke hidupmu. Dia berdiri di muka pintu dan itu baca. Tolong bukakan ayat sendiri. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Lihat saudara tuh. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu hidupnya, pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan tidak pernah intervensi free will. Kalau saudara berkata, aku mau lakukan dengan caraku Tuhan, silahkan, bayar harganya. Tuhan Yesus pernah ngomong, bukan kehendakku yang jadi. Kalau boleh cawan ini lalu Bapa, tetapi bukan kehendak manusianya. Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku nggak tahan dengan salib. Kalau boleh lalukan cawan murka ini, tapi bukan kehendakku. Lihat, ada struggle antara kehendak Tuhan Yesus dan kehendak Bapa yang di surga. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ditawar 3 kali. Terakhir Tuhan kata, terjadilah kehendakmu. Tuhan tidak pernah nyelonong. Saya suka bahasanya, gentle. Saudara nggak buka pintu, dia tetap mengetuk. Kalau saudara nggak minta paksa Tuhan, dia nggak akan paksa. Saudara ngomong paksa aku Tuhan, karena free willmu berkata, aku minta dipaksa. Betul? Kalau saudara nggak pernah minta, dia nggak akan paksa saudara. Dan kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendakmu. Tapi dia nggak pernah main nyelonong. Adam kehilangan relationship. Adam kehilangan keintiman dengan Tuhan karena ketidaktaatan. Saudara bayangkan, kitab Wahyu berkata, aku sudah menyembelih domba anak domba. Barang siapa yang namanya tertulis di kitab kehidupan yang setelah aku pilih sebelum dunia dijadikan. Wahyu 3. Tuhan sudah milih kita sebelum bumi ini ada. Dan aku menyembelih domba sebelum dunia ini ada. Aku bahkan memilih kamu sebelum dalam kandungan ibumu. Saudara pernah baca ayat-ayat itu semua kan? Bahkan aku memilih engkau sebelum dunia, for before the foundation of the world. Kata kitab Efesus. Berarti peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa di surga sebelum menciptakan manusia Adam dan Hawa, tahu nggak akan jatuh? Tahu. Pertanyaan saya, kok tidak diintervensi? Kalau tahu, kok tetap diciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Kok tetap dibiarkan manusia jatuh dalam dosa? Free will. Dia tidak pernah, saya suka bahasa ini, violent. Free will kita. Yang suka maksa adalah manusia. Maaf, sejujurnya suka maksa. Kamu ikut saya, kamu enggak, awas, enggak masuk surga kamu. Tuhan tidak. Tuhan itu gentle. Banyak manusia pengen jadi Tuhan. Tuhan aja nggak begitu. Betul? Lihat nih, contoh yang kedua. Bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Adam pertama, si sulung pertama kehilangan keintiman. Contoh kedua adalah 2 orang murid Yesus di Emmaus. Pada saat mereka sedang jalan, Tuhan Yesus sedang mati, disalib dan kemudian kuburnya kosong dan hilang. Murid Tuhan Yesus itu lucu sekali. Sudah diberitahu aku 3 hari nanti bangkit. Mereka nggak ada yang percaya, mereka nggak ada yang tahu. Mereka kayak orang lupa semua. Sedang jalan pergi ke Emmaus, tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong sama mereka, ngobrol. Itu ngobrol diperkirakan 45 menit ngobrol. Loh, Pak, hadapan muka loh Pak, ngobrol dengan Tuhan Yesus loh Pak. 45 menit. Tuhan Yesus cerita dari kitab Mazmur, Wahyu dan semuanya diceritakan tentang Mesias harus menderita dan mati. Wow, kamu cerita luar biasa. Hati kami berkobar-kobar. Lihat muka dengan muka, gak kenal bahwa itu Tuhannya. Dan pada saat mendekati kota itu, seolah-olah dia mau pergi.
Benar? Kita berkata itu kan. Dan mereka berkata, tinggallah di kota kami sebentar aja, aku berkobar-kobar dengar cerita firman-Mu. Dan berkata, enggak, aku harus pergi, aku melanjutkan perjalananku. Dan kedua murid Tuhan Yesus itu mendesak, dalam bahasa Indonesia, constrain, memaksa, ayolah tinggal dalam rumahku. Tuhanmu harus kau paksa. Aku mau Engkau Tuhan. Tidak dibuka. Tak ketuk pintu Tuhan. Tolong buka Tuhan. Enggak. Tolong buka Tuhan. Ketuklah sampai pintu dibuka. Mintalah sampai engkau diberi. Carilah sampai engkau dapat. Dengan Tuhan sikapnya harus begitu. Ayolah, tinggallah dengan kami. Enggak. Seolah-olah dia pergi. Dia memaksa tinggal. Baik itu Tuhan Yesus dipaksa tinggal dengan mereka. Dia pecahkan roti. Oh, itu kan Tuhan Yesus. Hilang. Saudara nggak bisa gini ikut Tuhan. Kalau Tuhan mau gini ya sudah, kalau enggak nggak bisa. Kau harus paksa dia. Kau harus ingini dia. Kau harus rindukan dia. Kau harus mau dia. Kadang mancing, kamu seberapa besar nih? Keinginanmu tuh seberapa besar sih? Baru satu kali bangun jam 4 pagi aja udah marah-marah. Aku sudah nunggu Tuhan sebulan, baru sebulan berdoa. Aku sudah nunggu 2 tahun, baru 2 tahun. Sudah ngerti? Dia uji hati kita, seberapa besar kau ingin dia. Seberapa lama kau ingin tetap ketuk, aku mau pribadimu Tuhan. Oke, terus nak. Yakub berkata, lepaskan aku. Fajar mau menyingsing Yakub. Tidak, aku lepaskan. Oh, tak pukul pangkal pahalmu. Nggak akan, berkata aku tuh. Tidak, dipukul pangkal pahalnya, terpelecok pincang. Dan sampai fisiknya pincang. Daud, tidak akan pernah aku lepaskan. Oke, aku pukul pangkal pahalmu. Dipukul saudara. Tapi Yakub berkata, berkati aku dulu. Aku tidak akan lepaskan kau. Oke, berkati. Enggak, aku lagi berkati. Dan Alkitab berkata, Yakub bergumul melawan Allah dan menang. Dan hari ini namanya Israel sampai hari ini. Dengan Tuhan, cara inginmu harus seperti Yakub. Ke gereja ya wis, enggak ya wis, datang persua ya wis, diberkati ya wis, ya wis, enggak bisa. Kau harus ingin. Karena dia tidak pernah intervensi free willmu. Dan free will manusia adalah hambatan terbesar kita. Kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Untuk dapatkan kehendak Tuhan, kau harus minta, kau harus ketuk, kau harus cari, kau harus kontrak, paksa untuk tinggal bersama saudara. Dia akan hadir. Amin. Adam pertama kehilangan kesulungan, dia kehilangan keintiman. Harusnya cuma ngobrol, gak perlu namanya korban bakaran. Hari itu kehilangan. Karena apa? Disobedient, tidak taat. Sekarang yang kedua, saudara, kita lihat. Sulung yang kedua adalah orang bernama Kain dan Habel. Siapa yang sulung? Kain. Kain itu marah, korbannya nggak diterima. Pahlawan iman pertama itu adalah Habel. Alkitab berkata, harusnya orang yang menjadi pahlawan iman pertama kali bernama Kain. Tapi karena hidupnya penuh dengan kemarahan, hidupnya cara korbannya tidak berkenan, dia tidak memberikan yang Tuhan ingin, Tuhan mau. Dia yang memberikan apa yang menurut dia bagus. Dan dia tidak bisa menguasai dirinya, padahal dosa mengintip di depan pintu dan kau harus berkuasa atasnya. Dan Kain tidak menundukkan amarah kemarahannya. Bam! Dia kehilangan kesulungan. Dibuang, jadi pelarian, dihantui dengan ketakutan, sampai harus kasih tanda. Jadi pengembara. Sulung yang kedua, kemarahannya tidak diatasi. 3. Ingat ya saudara, anak sulung itu harus kenyang.
Kita ini harus kenyang karena kita di rumah Bapa kita. All I have is yours. Segala kepunyaan Bapamu adalah milik kita. Sulung ketiga. Sulung ketiga adalah Ruben. Sudah tahu? Ruben itu anak pertama. Tapi hari itu apa yang terjadi? Dia kehilangan kesulungan gara-gara dia meniduri gundiknya Yakub. Hari ini banyak anak muda berpikir gak virgin tuh gak apa-apa. Siapa bilang? Kok bisa kehilangan kesulungan loh? Contohnya siapa? Ruben. Dia melanggar petiduran bapaknya, berzina. Dia kehilangan kesulungan. Harusnya yang dijadikan sebuah bangsa itu adalah keturunan Ruben. Harusnya yang terima warisan kesulungan adalah Ruben. Karena Yakub memberikan berkat, engkau adalah awal dari kegagahanku, engkau adalah awal dari kekuatanku, engkau adalah awal dari semuanya. You are the first, engkau adalah yang pertama dari yang utama dari semua saudaramu. Tapi engkau telah melanggar petiduran ayahmu, engkau melanggar namanya kekudusan dengan cara meniduri perempuan. Dan dia kehilangan kesulungan. Jatuh ke siapa? Yusuf. Dan Yusuf untuk dapat kesulungannya Ruben diuji dengan siapa? Potifar. Harusnya yang menjadi penguasa bumi untuk memberi makan seluruh dunia adalah Ruben. Tapi dia kehilangan kesulungan dan jatuh ke tangan Yusuf. Dia jadi penguasa nomor 1 dunia dan memberi makan seluruh bumi. Sulung itu harusnya kenyang. Contoh terakhir, dan saya kasih kesaksian terakhir. Sulung yang keempat adalah Esau. Esau dan Yakub, anak kembar. Saking kepingin kesulungan, lahir dipegang tumit kakaknya. Ada nggak? Kok ada ya bayi lahir keluar megang tumit? Kecuali Yakub. Yakub berkata, aku pengen sulung, tapi nggak bisa sulung karena aku nggak lahir utama. Dan hari itu kesulungan tidak bisa makan kenyang di rumah bapaknya. Gara-gara apa? Gara-gara Esau memandang rendah perkara yang dari Tuhan. Dia kehilangan kesulungan. Jangan pernah engkau memandang perkara yang dari Tuhan, engkau bisa kehilangan kesulungan. Jangan pernah kau jual kesulunganmu dengan semangkok makanan. Bubur kacang merah. Makanya saudara, buatkan saya bubur kacang merah seenak apapun, saya nggak mau makan. Saya nggak mau jual kesulungan saya. Pak, enak loh Pak, saya ada teman tuh dari Manado, sukanya buat bubur kacang, enak kok, enak ini. Nggak mau. Seenak apapun kalau itu bubur kacang merah. Saya teringat tentang Esau. Saya tidak mau jual kesulunganku sama kamu. Hanya perut. Banyak orang Kristen jual kesulungannya karena masalah perut, pekerjaan, makanan. Esau kehilangan. Harusnya yang disebut bangsa adalah bangsanya Esau, bukan bangsanya Yakub yang namanya Israel hari ini. Saudara kalau pergi ke Jordan, ke Israel, saudara kalau masuk ke tempat namanya Petra di Jordania, saya pernah masuk ke sana. Itu bukan gedung, itu adalah batu tinggi-tinggi 7 keajaiban dunia, warnanya merah. Dan tuh guide-nya berkata, ini adalah Edom. Kenapa disebut Edom? Karena mereka adalah dari keturunan Esau. Dan mereka hidup di gua dan gua. Dan Alkitab berkata, begitu Esau kehilangan kesulungan, dia harus hidup dengan pedang, dengan busur dan panah. Yakub cuma terima berkat. Dan Israel hari ini tetap ada, menjadi milik kesayangan Tuhan. Sulung tidak kenyang lagi di rumah bapaknya. Contoh terakhir, saya kasih kesaksian. Sulung yang terakhir adalah Israel. Dia harusnya terima Mesias. Dibunuh, digantung di atas kayu salib. Kita yang selamat. Israel kehilangan keselamatan. Sudah tahu berapa ribu juta orang Yahudi dibantai?
Dari zaman Hitler, dari zaman Stalin, dari zaman Lenin, dari zamannya di Ukraine, itu orang Yahudi jutaan dibantai tanpa sebuah keselamatan. Kenapa? Karena dia menolak Mesias. Sulung tidak kenyang di rumah bapaknya. Yang kenyang sekarang siapa? Gereja. Jonathan terima Tuhan Yesus lah, mati masuk surga. Mereka gak bisa. Harus berjuang untuk masuk surga. Kita hanya, Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku. Aku buka pintu hatiku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan. Duduklah makan bersama dengan aku. Kita duduk makan semeja. Dan kita jadi anak Allah. Saya lihat sulung. Dan gereja hari adalah disebut sebagai yang sulung. Dan anak-anak sulung harus kenyang. Jangan pernah jadi sulung terhilang di rumah bapakmu. Saya kasih kesaksian. Covid kemarin 2001 Delta. Saya nggak tahu Tegal. Kota Semarang tiap hari dengar suara ambulan, Pak. Dengar nggak? Waktu lagi rame-ramenya lockdown, orang pada sini rumah sakit penuh nggak? Rumah sakit di Semarang pemerintah swasta sampai di parkir halaman dipasang tenda-tenda saking tidak ada tempat lagi untuk orang sakit Covid yang khusus Delta. Bulan Juni kemarin tahun 2001. Ada orang Semarang saking penuhnya rumah sakit, saking paniknya dia lari ke Surabaya penuh. Dia lari ke Jakarta penuh. Tidak ada rumah sakit yang kosong. Semua penuh. Saya tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada seorang guru saya. Dia mantan guru sekolah lama. Dia pernah sakit jantung. Tahun 2010 dia masuk ruang ICU bersama dengan 6 orang di ruang ICU. Dia kena jantung, jantungnya bocor dari kecil. Umurnya sudah, waktu itu karena dia sudah jadi guru mungkin sekitar 24 atau 23. Masuk ruang ICU bersama dengan 6 orang. Di 6 orang, 5-nya mati di ruang ICU. Satu-satunya hidup cuma dia. Dia cuma ngomong, Tuhan beri aku kesempatan hidup sekali lagi dan aku akan melayani engkau. Hidup sudah. 5-nya mati, dia hidup. 2014 jantungnya yang bocor karena ada bawaan dari lahir 3,80 cm 3,8 cm dijahit 2014. 2021 setelah dia nikah, dia punya anak masih umur 2 tahun, tiba-tiba kena Covid yang variannya Delta. Dia video call saya, Tuhan ngomong sama saya, buat crash healing room tiap hari. Kalau aku bilang stop. Pemimpin itu harus tahu bagaimana memulai, tapi harus tahu bagaimana berhenti. Tuhan ngomong, kalau begitu aku bilang stop. Oke. Saya khotbah tiap hari di healing room. Di hari yang ke-6 orang ini video call saya. Saya lihat waktu dia video call saya, di belakangnya ada tabung oksigen. Jumlahnya 3. Segede tabungnya las mobil, tinggi. Kamu ngapain ada tabung? Persediaan kok. Dan hari itu banyak orang cari tabung oksigen, cuma ukuran segini, harganya 5 juta. Padahal sudah tahu harganya. Istri saya sudah, Tuhan tuh ngomong sama istri saya, kamu siapkan tabung oksigen sebanyak-banyaknya. Istri saya beli banyak, ditaruh di gereja. Dan waktu varian Delta menghajar jemaat tuh banyak yang minta oksigen. Oksigen mahalnya luar biasa karena barangnya habis dan langka kan. Nah ini punya 3. Itu buat apa Sar? Wah itu cadangan. Tapi dia sudah gini, nafas saya kok seperti orang tenggelam. Dan saya komorbid, saya punya jantung. Lebih nafas itu. Istri anakmu di mana? Saya ungsikan di rumah sebelah, di rumah lain. Nah, terus hatimu kan, aku gak bisa nafas. Terus aku gak tahan kok. Terus aku mau mati, gak kuat. Jantungku gak tahan. Terus kamu kemana? Aku mau ngantri ke ruang IGD. Ngantri di ruang IGD 1 kali 24 jam gak bisa masuk. Penuh pasien. Padahal kakaknya kerja di situ, di rumah sakit itu, gak bisa masuk. Isinya manusia semua. Dan sudah isinya manusia, sebelah kanannya meninggal, digeledek. Cuma ditutupin pakai selimut. Sudah ini mau mati, nafasnya Senin Kemis seperti orang tenggelam.
Makan keluar, minum obat keluar, gak ada yang bisa masuk. Setelah 1 kali 24 jam dia menunggu, dia masuk ke ruang IGD. Di ruang IGD itu dia disuntik sekali, suntikan pagi 7 kali, siang 7 kali, sore 7 kali. 1 hari disuntik 21 kali. Sakit badan saya. Saya video call istri saya video call anak saya. Anak ini pamit. Papa nggak tahan. Papa mau pulang. Tak kuat. Sudah nggak kuat. Dia video call saya. Sir, tolong doakan. Kamu dengerin firman. Saya setiap 10:30 saya khotbah. Saya khotbah tentang wanita Sirofenisia. Saya ngomong. Saya tahu bukan saya, itu Tuhan. Anak itu kenyang. Dia dengar. Sudah muntah terus sampai keluar darah. Sudah mau mati, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dia ambil kekuatan terakhir. Dia berlutut di atas kasur. Dia berlutut. Dia ngomong dengan Tuhan. Tuhan, 2010 Engkau hidupkan aku di antara 6 orang di ruang ICU. Dan aku adalah orang satu-satunya masih hidup. 2014 Kau berikan aku, ada orang yang bayarin dia untuk operasi jantung, dijahit jantungnya 3,80 cm. Sekarang 2021 Tuhan, firman dari hamba-Mu kata anak kenyang. Mungkin aku tidak bisa kenyang Tuhan. Terus dia ucapkan kata ini. Ucapkan doanya wanita Sirofenisia. Anjing mati ini, pakai kata mati, dia tambahin mati. Anjing mati ini mungkin gak bisa makan roti di atas meja, tapi kalau boleh Tuhan, aku makan remah-remahnya. 1 jam dipeluk, ada 1 pribadi masuk meluk dia. Badannya basah kuyup selama 1 jam. Nangis, basah Sir, badan saya basah. Begitu 1 jam selesai, dilepas pelukan, dia lihat gak ada orang, tapi ada yang meluk dia. Saya tahu pribadi Tuhan, langsung sembuh. Padahal harusnya mati. Dokter ngomong kamu pasti mati. Suntikan injeksi itu 1 hari 21 kali. 1 hari. Tiba-tiba setelah dipeluk Tuhan, bam, sembuh. Dan dia ngomong saya, lah ya Sir. Terus waktu saya khotbah ini dia ngomong, lah ya Sir, padahal aku masih makan remah loh. Hidup. Apalagi aku makan roti di meja. Tidak patut melempar roti yang disediakan anak di meja dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan siapkan roti di meja. Wahyu 2 berkata, barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama dengan aku dan memerintah bersama dengan Bapakku, karena aku pun menang. Ada syaratnya. Barang siapa menang, who are overcome, diucapkan dengan 7 jemaat. Barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapuskan dari kitab kehidupan. Barang siapa menang, aku berikan mana yang tersembunyi dari surga. Dan ada 1 ayat, dan barang siapa menang, akan aku dudukkan makan bersama-sama dengan Bapakku di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, karena aku pun menang. Saudara menghadapi hidup ini, engkau harus menang. Karena engkau anak. Ada roti di meja, ambil. Engkau harus kenyang. Amin. Jangan biarkan orang di luar Tuhan ngambil remahnya. Makan, duduk semeja dengan Tuhan. Besok di kerajaan surga nggak ngomong gini, Tuhan, lu nakal, duduk di bawah. Nggak ada. Kamu menang, mari duduk bersama dengan aku di meja, memerintah bersama dengan Bapamu di surga. Kitab Wahyu yang ngomong. Pak, saya jatuh bangun, terus kau harus menang. Anak, karena siapa yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 5 ayat 4, mengalahkan dunia. Kita ini lahir dari Tuhan, kita mengalahkan dunia. Mari panggil bersama-sama.